uang. Untuk makan aja susah. Saya mengadu kepada pengurus kandung yatim yang telah banyak membantu. Kami dari rekan-rekan Senandung Yatim Tangerang, alhamdulillah udah sama-sama silaturahim ke Ayo. Kita lihat aja dulu Kalau direkam jangan berisikan di luar. Ini syuting ini. Kamarin dulu awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil quddus. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillah. Ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kajian malam Ahad ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumah yang berbahagia ini. Doa kita mudah-mudahan keluarga yang di rumah ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini pun menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari saudara-saudaraku para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan selama amal itu tidak menambah daripada ridho Allah, selama tidak menambah daripada syariat Allah, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita mencari ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada pada malam hari ini adalah dari sekian banyak umat tergolong daripada yang mendapatkan karunia, yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mari sama-sama kita haturkan, kita curahkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Tadi di muka 5 disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitupun dengan malaikatnya bersalawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man shalla 'alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang sekali saja
bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan 10 kebaikan atau 10 rahmat sebab dari selawat tersebut. Makanya sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat saya selawatnya setrum biar ngisi semua. Buat saya biar connect semuanya. Tadi Mah agak grogi karena lampu, latar belakang berbeda, ya kan. Kemudian malam ini kayak serius banget. Gara-gara syuting, ini baru syutingnya pakai HP. Kalau sempat pakai syuting yang begini, waduh, gemetar ngapa dia? Itu apa kamera ya? Apa namanya? Awak. Mari kita sama-sama berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas bab tawadhu. Mungkin sedikit banyaknya bab tawadhu ini sudah disampaikan dan mudah-mudahan ada yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dan insya Allah bisa kita pahami. Baik, pada malam hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab santun dan sabar. Santun dan sabar. Santun dan sabar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'malis salatul khamsu wa afdalul akhlaqi tawadu. Ini kemarin udah sampaikan Pak ya? Masih ingat? Masih ingat Bu? Masih ingat? Kalau ingat apa tadi yang baca? Pak, masih ingat Pak? Diam aja. Tawadhu. Afdalul a'mali sholatul khamsu wa afdalul akhlaqi tawadu. Sebaik-baik amal, katakan Nabi, adalah sholat 5 waktu. Dan sebaik-baik akhlak adalah tawadu. Udah tawadu belum? Belum. Udah, ini tadi beritanya diem aja tawadu, ya bukan gitu juga kali Pak. Ditanya ya kan, waktu manjat kok tawadu jadi diem aja. Misalnya tawadunya ngantuk gitu. Baik. Sebaik-baik akhlak adalah tawadu. Di situ ada kalimat akhlak, Pak. Nah, akhlak itu apa sih, Pak? Hah? Kelakuan. Bu, akhlak apa, Bu? Perilaku, syariat, tabiat, Kepribadian. Kepribadian. Terus apa lagi? Tadi apa tabiat? tawadu, Tabiat. Tadi ada bilang apa? Kelakuan, kepribadian. Terus lagi tadi apa? Perilaku. Atau peraga ya? Peraga itu peraga. peraga, Perangai ya? Perangai. Iya. Jadi akhlak itu tadi disebutkan kelakuan kalau bahasa kita.
ada tabiat, ada kepribadian, ada apa tadi satu lagi? Perangai. Kira-kira yang disebutin tadi paham nggak? Paham nggak? Belum paham. Paham lah. Udah kelakuan, tabiat, kepribadian, kemudian perangai. Kalau ada yang lebih bilang sifat, ya. Sifat betul. Sifat. Ya, itu bahasa kita yang apa? Yang bisa kita pahami. Sekarang kita udah tahu sedikit banyaknya apa itu akhlak. Nah, akhlak itu Pak, ada dua akhlak kebaikan. Ada dua akhlak kebaikan. Yang pertama, akhlak yang memang asli dari sononya. Kalau di dalam bahasa ini Ustaz itu kemarin ngomong, kalau nggak salah saya catat itu namanya zibili. Jadi asli dari sononya. Bawaan. Nah, kalau bahasa kita bawaan, asli dari sononya. Ori. Ya. Nah, yang kedua ada muktasab. Artinya diusahakan dengan pengorbanan. Itu dua. Jadi tadi ada yang asli dari sononya, ada yang disebut dengan muktasab atau diusahakan dengan perjuangan. Baik. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah beliau bersabda kepada namanya Asad Abdul Qais radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah? Wahai Abdul Qais, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu dua tabiat yang disukai Allah dan Rasulnya. Maka kedua tabiat itu adalah dia itu cerdik, pinter, kemudian sikap berhati-hati. Tahu di dalam hadis lain disebutkan dia itu dikasih apa? Santun dan sabar. Tuh. Jadi Abdul Qais ini kata Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dua tabiat, kelakuan, kepribadian tadi ya. Kemudian apa? Sifat, santun atau perangai, santun dan sabar. Kemudian Abdul Qais bertanya, ya Rasulullah, apakah kedua sifat yang ada sekarang padaku itu karena sebab aku usahakan atau memang Allah yang telah memberikan kepadaku? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Sesungguhnya kedua sifat atau tabiat yang Allah berikan yang ada padamu adalah murni, kalau bahasa kita asli dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Qais berkata, subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberinya dua sifat yang dicintai atau dua tabiat yang disayangi dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita bahas. Maka gak usah heran Pak, ada di antara orang yang sikap sabarnya luar biasa. Betul nggak? Betul. Ribut, dimaki-maki, nggak marah. Udah dari sononya. Ada itu Pak. Ada nggak? Benar nggak? Ada. Nggak jauh-jauh Pak. Saya punya teman kerja. Orangnya santai, slow. Kalau ada masalah, kayak ada kejadian, dimarah, cengar-cengir. Cengar-cengir ngerti apa? Sapa? Kagak ngebales. Saya bingung. Ini subhanallah. Ternyata ilmunya seperti itu. Allah ternyata telah berikan sifat itu. Kemudian ada juga Allah Subhanahu wa taala berikan tuh dari mulai kecil gitu, ya kan? Entah memang dari latar-latar keluarganya sikapnya santun. Ketemu yang tua ngucapin salam. Kalau zaman dulu Pak, mohon maaf. Zaman dulu itu kita masih kecil, ya kan? Sama orang tua itu benar-benar takut bahasa kita. Santun. Itu ada tamu gini, anak kita bertingkah, dipelototin aja, udah takut kita. Bener nggak? Lah kalau saya dipelototin, makin kita yang dipelototin. Bener nggak?
Itu zaman dulu. Lihat perubahan zaman sekarang. Kita ngomong baik-baik pelan, anak kita ngegas. Betul nggak Pak? Betul. Itu kenyataan yang terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, yang ini kenapa ini bisa terjadi? Sekarang tanggung jawab kita adalah akhlak yang kedua, yang disebut dengan muktasab. Jadi akhlak yang diusahakan. Betul. Di antara kita, bahkan mungkin termasuk saya, orangnya jiwanya pemarah, mungkin pantang disenggol, lu jual gue beli. Bahasa kita, bahasanya dulu, bener nggak? Gampang marah, betul. Bisa nggak ini dirubah? Bisa. Tadi yang jiwanya pemarah, suka marah, disenggol sedikit, bisa kita rubah dengan cara diusahakan. Makanya Kanjeng Nabi baginda Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Kata Nabi, "Anna zaimun baiti fil a'lal jannati liman hasuna khuluqah." Apa kata Nabi? Aku, kata Nabi, menjamin, kata Nabi, menjamin istana di atas surga bagi mereka yang mau memperbagus akhlak. Ini dia. Itu Nabi. Yang mau memperbagus akhlak. Baginda Rasulullah SAW, aku, kata Nabi, menjamin akan memberi istana di dalam surga, akan dibangunkan istana di dalam surga bagi mereka yang mau membaguskan akhlak. Nah, sekarang yuk, ibu-ibu sekarang cek apa yang perlu diperbaiki apa? Doyan marah sama suami kagak? Kalau masih doyan sama suami marah-marah, rubah. Kemudian ibu cemburuan kagak? Rubah. Kagak, ada salah. Ibu suka meremehin suami kagak? Rubah. Suami cinta nggak, sayang nggak sama istri? Ibu nanya. Oh, kalau nggak sayang, kalau menganggap pernikahan itu hanya sekedar Permainan. sekedar dan sekedar, rubah. Ternyata pernikahan itu adalah ibadah. Suami yang tadinya kalau tiap bulan gajinya banyak diselipin alias pelit, rubah supaya tidak pelit sama Ini. serius ini. Bisa nggak dirubah pelit? Pak, masuk sini Pak. Oh, sini dalam kosong nih, Pak. Dia mau merubah akhlaknya, mau merubah akhlaknya untuk menjadi lebih baik. Bagi Rasulullah katakan, dia akan menjamin istana di dalam surga. Maka dikatakan muktasab itu penuh dengan perjuangan, harus diusahakan dengan perjuangan. Yang tadinya nggak sabar bisa supaya lebih sabar. Betul nggak Pak? Betul. Bagaimana caranya? Tolabul ilmi, bagaimana caranya bersabar? Sabar itu apa sih Pak? Menahan emosi. Menahan diri dari sesuatu yang terjadi pada kita. Kalau yang gak enak jangan ngebales. Kalau yang enak, hah? Tahan semuanya. Menahan, sabar. Nah, kalau ada orang sifatnya pemarah, ya, banyakin ibadah. Kalau Bapak suka marah, wudhu nggak bisa muat sekali, wudhu lagi Pak. Bener kan? Bener. Diajarin kita begitu. Bener. Kalau udah wudhu, udah 7 tahun wudhu tiap hari sholat, masih juga marah, ruqyah. Ya Ustaz. Siap. Di ruqyah, Ustaz, udah 5 kali di ruqyah, tapi masih doyan marah mulu. Bagaimana itu? Hah? Karantina. Kawin karantina aja.
Ya sudah, udah mau bagaimana? Udah dari sononya. Banyak ya, di ruqyah sampai itu pemarah jiwa pemarah. Tapi harus kita usahakan terus. Udah di ruqyah juga nggak bisa. Udah kapusuk di kuliah nggak mempan juga. Ke sono juga nggak mempan juga. Terus berusaha. Untuk apa? Supaya sifat pemarah itu ada di dalam diri kita, supaya dibuang. Usaha kita ini atau perjuangan kita ini akan dibalas oleh Bani apa? Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad akan diberi istana di dalam surga. Subhanallah. Jadi nggak sia-sia kita, Pak. Tadinya emosi, tukang pemarah, pendendam, ya kan? Kita berusaha biasanya mendendam, kita tahan. Itu nilainya luar biasa. Perjuangan itu Nabi yang menjamin, bukan saya. Jadi jangan pernah merasa apa yang terjadi itu sia-sia, enggak. Nabi yang bilang. Putus asa, Pak. Putus asa. Ustaz, kenapa ya kalau di rupiah nggak mempan-mempan gitu? Kan gitu. Jinnya kok gak keluar? Kan gitu. Ada orang cerita, Pak, ini itu ternyata kemarin saya dengar ada orang di rukiah, dia buat 7 tahun nikah. Ini mungkin bisa buat pembelajaran buat kita. 7 tahun nikah nggak diberi keturunan, Pak. Di rukiah, alhamdulillah izin Allah di rukiah, tidak lama kemudian dikasih keturunan. Ditanya apa yang terjadi, ternyata ada jin yang menghalangi sperma masuk ke sel telur. Jadi sel mau keluar dihalang-halin sama itu. Tuh. Jadi kalau seandainya ada saudara kita, teman kita, mungkin nggak ada salahnya direkomendasikan hal ini. Yang mungkin belum punya keturunan atau apa, asli dihalangi. Itu satu. Bahkan yang yang luar biasanya ada banci. Tahu banci? Banci tahu nggak, Pak? Bencong. Di rukiah baik normal, ternyata dia selama ini dirasukin jin Bencong. Ada nggak jin bencong? Ada. Ada nggak, Bos? Itu sebagai Kang Adi. Ada. Benar nggak, Bos? Benar. Adanya kecokok. Nah, jadi usaha ini ayo kita lakukan. Jadi ada dia apa jin yang menghalangi sperma itu masuk ke sel telur atau pembuahan, jin yang menghalangi. Maka nggak ada salahnya ruqyah. Kalau nggak mau ke tempat dia ruqyah sendiri. Bagaimana caranya? Kita punya saudara Ustaz Yusuf yang paham hal itu. Tinggal nanya. Yang penting yakin gitu tadi. Iya, yakin kita. Insya Allah pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang nanya, Ustaz, kenapa? Ruqyah itu kan yang saya pernah dengar katanya gitu. Salah satu ayat yang dibaca ayat kursi ya tadi. Saya hafal ayat kursi. Kenapa ketika saya membaca ayat kursi, jin yang di diri saya kok nggak keluar? Atau jin yang ada di orang lain yang saya baca kok nggak keluar? Tapi kalau dibacain sama Pak Usop bahasanya atau orang lain, karena ahli terapinya, ahli ruqyahnya, kok bisa jin itu keluar? Benar nggak, Pak? Kok bisa? Masalahnya sekarang bukan masalah pistolnya, tapi orang yang megang pistolnya. Benar, Pak? Benar nggak sih bahasa saya? Betul. Bapak hafal Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai selesai. Hafal. Begitu kita baca yang ayat kursi yang kesurupan atau yang ada bukannya keluar malah ketawa. Hihihihi. Kasihan deh lu gitu. Benar nggak? Iya. Terus dia ngomong apa? Saya SMS, Pak. Gimana gue mau keluar? Dia jawab apa? Bagaimana mau keluar? Lu sama gue itu sama. Jadi sesama setan jangan ganggu. Bahasanya begitu. Ya, hah? Ya, tapi jangan pula nanti pas ini ada teman kita yang butuh bantuan ruqyah, kita baca nggak keluar terus merasa wah gue setan. Jangan. Ya kalau ngaku ya bagus, bisa berubah ingin menjadi supaya dia menjadi ikut-ikut setan kan gitu. Jadi bukan masalah yang megang pistolnya, tapi orang yang punya pistolnya. Tadi pun itu bahasanya. Iya, ayat kursi hafal semua, kulhu hafal semua. Saya hafal, anak hafal. Allah bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal
jinnati wan nas. Wah, kayak begitu. Gua kalah mempan, kita sama-sama deh kan gitu. Kabur kita. Giliran beliau, Pak Ustaz ahlinya keluar. Berarti apa? Ya kata bener. Satu ilmu, satu guru, jangan. Bahasanya seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi nggak ada salahnya ini. Kenapa saya sampaikan? Kalau ada di antara saudara kita yang yang belum dikaruniai Allah, belum dipercaya, coba usahakan dengan ini. Salah satu ikhtiar, satu usaha. Insyaallah diberikan keinginan dari Allah, apa yang kita inginkan dari Allah, yang kita harapkan. Ya Pak ya. Baik. Jadi ingat, jadi akhlak itu ada dua, akhlak baik yang memang pasti dari sononya, kemudian memang yang harus kita usahakan. Jadi yang kita usahakan ini jangan ragu. Ya Pak ya. Siap. Jadi mulai malam hari ini ntar mau tidur mikir dulu watak gue, kemudian akhlak gua, sifat gua yang kagak beres yang mana. Ayo dilatih, ayo dia usahakan supaya lebih baik. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Termasuk bab sabar dan santun dan sabar. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekali lagi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Ali Imran ayat yang 134. Tuh, kalau ada orang yang yang bisa menahan amarah, kemudian bisa kita mau memaafkan, inilah salah satu sifat atau akhlak yang didemenin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijelasin dulu, lanjut. Nah ini nggak kelihatan ini saya. Khuzil afwan wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wala tastawil hasanatu walal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Benar nggak sih? Sederhana bahasanya, tapi perlu kita kembangkan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia dan permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat baik, yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang benar. Hidup nggak lepas namanya dari kebaikan dan kejahatan, betul?
orang yang melakukan amal kebaikan, maka insya Allah balasannya yang diberikan oleh Allah yang baik. Betul kan? Betul. Insya Allah ujung-ujungnya surganya Allah. Betul. Betul. Kalau orang melakukan yang namanya keburukan atau kesalahan atau ketidakbaik atau kemungkaran, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Betul. Betul. Ujung-ujungnya kalau kagak taubat sampai hidup bisa masuk Neraka. neraka. Jangan takut-takut Pak ngomong neraka aja. Neraka, betul nggak? Tapi pada kenyataan hidup kita bisa menemui yang namanya kebaikan dan keburukan. Betul. Betul. Dihina, betul. Betul. Dicaci, dimaki. Al-Quran di dalam surat Al-Fusilat ayat 34 mengatakan ketika seorang hamba atau kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihina, dicaci, dimaki, disakitin, lihat kata Al-Quran, Allah mengatakan apa? Katakan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, bukan baik doang. Tolaklah, artinya apa? Cegahlah dengan cara yang lebih baik, bukan baik doang, lebih baik. Lewat ya. Ya. Bonus 3 menit. Ya. Belum masuk hadisnya loh. Ya. Ya Bang, tolaklah dengan cara yang